Yang berikut, kalau tadi jalan tikungan datar dan kasar, itu biasanya di daerah perkotaan ya, Medan. Medan itu dari bahasa Arab Maidan, tanah yang luas ya. Nah, kalau kita bayangkan tikungan-tikungan di Medan itu dia tetap datar ya, miring datar dan kasar. Tapi ketika kita pergi ke Brastagi atau jalan yang melewati daerah bergunung ya, dataran tinggi, nah coba bayangkan nanti permukaan jalan kalau di jalan yang bergunung ya, sisi luar jalan nanti penampangnya lebih tinggi ya. Sisi luar jalan penampangnya lebih tinggi dibandingkan sisi dalam. Supaya apa? Supaya ketika mobil itu menikung, mobil itu tidak rentan masuk ke jurang ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau daerah pegunungan contohnya Brastagi, ketika kita menikung, nanti perhatikan jalan di depan ya, itu badan jalannya sisi luarnya relatif lebih tinggi dibandingkan sisi dalam, sehingga penampangnya berbentuk bidang yang miring. Nah, kalau kondisinya miring dan licin, asumsi licin ini dianggap ketika hujan ya, jadi jalannya licin, maka berapakah kecepatan agar mobil itu tidak masuk ke jurang? Ya, nah bagaimana menghitung kecepatannya? Begini, caranya langkah pertama gambarkan gaya. Satu, ini benda punya massa, berarti ada gaya berat, arahnya ke bawah atau ke pusat bumi ya. Rumusnya M kali G. Kemudian yang kedua, jalan raya akan memberikan gaya normal, gaya tegak lurus bidang terhadap jalan raya, gaya normal. Nah, dalam hal ini kalau penampangnya menikung seperti ini, nanti poros pusat dari putarannya ya adalah di sini. Oke, ini poros dari putaran jalan miring ini. Nah, sekarang setelah dilukiskan gaya normalnya, langkah kedua, coba gaya normalnya kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang coba dibayang-bayangkan. Kalau ini suruhnya alfa, nanti alfa itu nilainya sama dengan di sini. Ya. Jadi seakan-akan ini kalau kita putar, inilah sumbu X-nya, ya. Ini gaya normalnya di sisi miringnya, maka alfa di sini nilainya sama dengan di atas. Ya. Sebenarnya kita bisa membuat perbandingan segitiga, ya, tapi terlalu lama nanti, ya. Bahwasanya kalau ini kita tarik garis ke bawah, alfa di sini nilainya sama dengan di sini. Nah, sudut yang bertolak belakang, alfa di sini sama dengan di atas. Ya, jadi, tapi sederhananya begini, alfa ini terhadap sumbu X, jadi ketika normalnya seperti ini, nah, jadi seakan-akan inilah arah mendatar, sehingga alfa di sini nilainya sama dengan di sini. Ya, oke. Sekarang coba normalnya kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama, normal ini kita uraikan ini terhadap sumbu yang ini. Inilah normal kita peroleh setelah diuraikan. Perhatikan segitiga, gunakan aturan sin dan cos, perhatikan. Sisi ini setelah diurai berada di samping alfa, ingat samping dibagi miring. Di matematika samping per miring nilainya adalah cos alfa. Berarti terhadap sisi yang vertikal ini alfanya adalah n cos alfa. Kemudian n ini kita uraikan juga terhadap sumbu X atau sumbu mendatar. Maka setelah diurai n terhadap sisi mendatar, kita peroleh yang ini. Ya, perhatikan gambar. Sisi ini sama dengan sisi ini.
kebetulan sisi yang di sini di depan alfa, depan bermiring adalah sinus, maka uraian normal terhadap sisi atau sumbu X adalah N sin alfa. Ingat kemarin ini seakan-akan berlawanan pada bidang datar. Kalau bidang datar pada sumbu X-nya cos, pada sumbu Y-nya sin. Tapi di bidang miring justru sumbu X-nya sin, sumbu Y-nya cos. Ya, jadi terbalik. Oke. Sekarang perhatikan gaya-gaya tersebut. Ya, satu. Kita lihat N sin alfa. N sin alfa ini arahnya menuju ke pusat lingkaran. Ya, kalau ini kita anggap dia gerakannya melingkar. Maka karena N sin alfa arahnya menuju ke pusat, maka N sin alfa sebagai gaya sentripetal. Ingat, gaya sentripetal rumusnya tadi apa? Massa dikali dengan percepatan sentripetal. Kita anggaplah ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua, agar mobil ini tidak slip, tidak tergelincir, maka gaya yang menarik ke bawah itu ditahan oleh gaya yang ke atas. Jadi agar mobil tidak slip istilahnya, ya, tidak tergelincir, maka dalam hal ini, ya, perhatikan gambar, yang menyebabkan dia slip adalah gaya berat. Supaya jangan tergelincir, gaya berat ini ditahan oleh N cos alfa. Jadi yang kedua, N cos alfanya sama dengan gaya berat. Dalam hal ini gaya berat rumusnya apa? Massa dikali dengan gravitasi. Nah, sekarang coba kita bandingkan persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, kita bandingkan. Buat perbandingan. Ya, atau saya tulis saja di bawah, ya. Yang persamaan 1 N sin alfa sama dengan M kali AS. Kita bandingkan dengan persamaan kedua N cos alfa sama dengan M dikali dengan gravitasi. Maka variabel yang sama kita bagi. M-nya hilang, normalnya tewas, tinggal di sini sin per cos. Ingat, di matematika sin alfa dibagi cos alfa ini nilainya sama dengan tangen alfa. Maka sin per cos gantilah menjadi tangen alfa sama dengan A sentripetal dibagi gravitasi. Sekarang coba A sentripetalnya kita ganti V kuadrat dibagi R dibagi gravitasi, sehingga kemiringan jalan raya tersebut tangen alfa V kuadrat dibagi dengan RG. Ya, jadi ketika kasar mu S V kuadrat per RG, pada saat jalannya miring dan licin, kalau miring tentu ada sudut. Nah, tangen sudutnya sama dengan V kuadrat per